Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas geografi SMA kelas 10 bab 1 konsep dasar geografi. Pertemuan kedua kita akan bahas pengembangan pandangan geografi. Pandangan geografi dibagi menjadi 5. Yang pertama, pandangan geografi klasik. Yang kedua, pandangan geografi modern abad ke-18. Ketiga, pandangan geografi akhir abad ke-19. Keempat, pandangan geografi abad ke-20. Kelima, pandangan geografi mutakhir. A. Pandangan geografi klasik. Pada zaman Yunani kuno, pengetahuan tentang bumi sangat dipengaruhi oleh mitologi. Sejak abad ke-6 sebelum Masehi, pengaruh mitologi terus berkembang seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan tentang bumi, didasarkan pada ilmu alam, ilmu pasti, dan logika. Tokoh geografi klasik. Pertama, Anaximandos, berasal dari Yunani dan beranggapan bahwa bumi berbentuk silinder. Bagian bumi yang dihuni manusia menurutnya adalah sebuah pulau berbentuk bulat yang muncul di laut. Maka peta bumi yang dibuatnya mirip seperti jamur. Kita bisa melihat pada peta hasil karya Anaximandos. Kedua, Thales menganggap bahwa bumi ini berbentuk keping silinder yang terapung di atas air dengan separuh bola hampa di atasnya. Karya peta Thales seperti gambar di samping. Ketiga, Herodotus menguraikan seluk-beluk keadaan suatu tempat dinamakan topografi. Pada tahun 450 sebelum Masehi, membuat peta dunia dan membagi dunia menjadi 3 kawasan, yaitu Eropa, Asia, Libya, Afrika. Keempat, Claudius Ptolemeus dalam bukunya yang berjudul Geografi Apergenius menjelaskan bahwa geografi adalah penyajian peta terhadap sebagian permukaan bumi yang menunjukkan kenampakan umum. Claudius Ptolemeus tercatat sebagai orang yang pertama menggunakan matematika dan geometri untuk memetakan bumi secara manual. B. Pandangan geografi modern abad 18. 1. Immanuel Kant. Objek studinya adalah benda-benda atau gejala-gejala yang keberadaannya tersebar dalam ruang atau space. 2. Alexander von Humboldt, berasal dari Jerman yang melakukan perjalanan ke benua Amerika, mendeskripsikan hubungan antara ketinggian tempat dan vegetasi yang mendiaminya. Tahu kajian fisik dan biologi. 3. Karl Richter menjelaskan kegiatan manusia dalam suatu wilayah. Richter menganggap permukaan bumi sebagai tempat tinggal manusia dan menggolongkannya menjadi wilayah alamiah, terutama berdasarkan bentang alamnya, serta mempelajari unit wilayah tersebut bagi masyarakat yang akan menempati atau pernah menempati. C. Pandangan geografi akhir pada abad 19. Friedrich Ratzel, kajian geografi dipusatkan pada gejala fisik, iklim, tumbuhan, dan hewan. Menurutnya, faktor manusia dan faktor lingkungan memiliki kedudukan dan pengaruh yang sama dalam membentuk lingkungan hidup. Pandangan geografi akhir abad ke-19 menitik beratkan pada bentang alam dalam hubungannya dengan iklim dan kehidupan. D. Pandangan geografi abad ke-20. Vide de Laplace. Corak kajiannya berupa sosial budaya. Menurut Vide de Laplace berpendapat bahwa kajian geografi harus menyatukan faktor manusia dan faktor fisik.
Pandangan geografi mutakhir. Perkembangan geografi saat ini lebih mengarah pada upaya pemecahan masalah yang dihadapi oleh manusia. Geografi tidak lepas dari ilmu lainnya, menggunakan metode kuantitatif dan peranti komputer dalam menyelidikinya. Tokohnya antara lain Wigley dan Peter Haggard. Wigley. Menurut Wigley, geografi adalah disiplin ilmiah berorientasi pada masalah mengkaji interaksi antara manusia dan lingkungannya. Geografi mutakhir bersifat tematik. Pada masa ini telah menggunakan metode statistik dan komputer untuk menganalisis dan menyimpan data. Menurut Wigley, semua metode analisis dapat digunakan dalam kajian geografi. Dalam perkembangannya, ilmu geografi dibagi menjadi dua paham, yaitu satu, fisis determinis, beranggapan bahwa kehidupan manusia ini sepenuhnya dikendalikan oleh faktor alam seperti iklim, cuaca, dan lain sebagainya. Artinya, paham fisis determinis beranggapan manusia sebagai makhluk yang pasif. Kedua, posibilis, beranggapan bahwa faktor manusialah yang paling dominan dalam kehidupan, sehingga faktor alam dapat diantisipasi oleh perkembangan teknologi. Artinya, posibilis beranggapan manusia sebagai makhluk yang aktif. Materi perkembangan pandangan geografi bisa kalian download dalam link yang tertera pada page tersebut. Untuk selanjutnya, kegiatan pembelajaran kita adalah mengerjakan unit kegiatan belajar mandiri atau UKBM 2 yang terdapat pada link di page tersebut. Untuk mendownload link, kalian bisa melihat pada deskripsi yang terdapat pada video. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Terima kasih dan selamat belajar.